Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Tuhan Memulihkan Hidupku. Jumat edisi Kitab Ayub bersama dengan saya, Fani Paendong. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan ku terima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Selanjutnya, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Asia, dan yang ketiga
Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Yakub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, setelah melewati proses yang panjang dan masa penantian yang sabar, Ayub dipulihkan oleh Allah. Akhir hidupnya kita bisa melihat happy ending dalam kehidupan Ayub. Saya percaya tidaklah mudah untuk bisa menerima situasi, kondisi seandainya kita mengalaminya seperti Ayub. Segala apa yang sudah kita capai dapat hilang begitu cepat. Sekalipun kita sudah mengumpulkannya bertahun-tahun lamanya. Belajarlah dari Ayub. Lalui setiap proses dengan tetap menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Di awal ayat-ayat yang kita baca tadi, sahabat-sahabatnya Ayub harus mendapatkan permintaan dari Ayub kepada Allah agar mereka diampuni. Dan setelah itu barulah Ayub dipulihkan keadaannya. Ingat baik-baik, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, maka keadaan kita jauh menjadi lebih baik, lebih indah dari kehidupan kita yang sebelumnya. Dan bahkan Allah punya caranya sendiri untuk memberkati kita. Allah bisa menggerakkan banyak orang untuk membantu, menolong, memulihkan hidup kita. Jangan pernah satupun di antara kita yang mendikte cara kerja Allah seperti yang kita mau. Cara kerja Allah seperti yang kita inginkan. Karena Allah sendirilah yang bekerja jauh lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan. Hari ini serahkan hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memproses hidup kita, dan Tuhan akan memulihkan kita. Keadaan kita akan dipulihkan Tuhan asal kita mau percaya, berserah penuh kepada rencana-rencana Tuhan. Haleluya. Amin.